dengan orang-orang yang karismatik. Jadi bagaimana dengan orang-orang yang mungkin tidak bisa gitu ya, ataupun tidak memiliki karunia itu, apakah dia tidak disebut sebagai orang yang diurapi Roh Kudus? Itu dia. Nah, jadi begitu kira-kira yang menjadi pertentangan ataupun reaksi daripada aliran lain. Yang kedua adalah kedaulatan Roh Kudus. Jadi karunia Roh Kudus merupakan pemberian berdaulat dari Allah, bukan sesuatu yang mekanis atau dapat diraih melalui teknik latihan manusia. Jadi namanya juga karis tadi ya, karisma. Jadi karis itu untuk kalian semua itu adalah kasih karunia. Jadi pemberian daripada Allah, bukan sesuatu yang diperoleh dari hasil usaha manusia atau diraih dari praktik-praktik latihan-latihan manusia. Itu memang klop gitu ya. Apakah karis yang diberikan Allah padamu? Mungkin mengajar, gitu. Mungkin berbicara, mungkin juga mendengar. Ya, mendengar juga merupakan sebuah karis ya, karisma bagi kita dan yang lain sebagainya. Hmm. Yang ketiga adalah dampak frustasi jemaat. Jadi mengharuskan setiap jemaat memiliki karunia spektakuler. Ini dikhawatirkan dapat memicu rasa bersalah, minder, ya, hingga frustasi rohani bagi yang tidak menerimanya. Sama seperti yang tadi, ya. Kalau saya tidak bisa berbahasa roh, saya tidak bisa berkata-kata dengan lancar, apakah saya tidak dikaruniakan Roh Kudus? Nah, jadi ini adalah menjadi dampak frustasi daripada jemaat itu. Nah, kapan gereja karismatik itu lahir? Bagaimana sejarahnya? Di sini kita buat menjadi garis waktu sejarah, yaitu dari Montanisme ke Dennis Bennett namanya. Nah, apakah Montanisme, kemudian siapa itu Dennis Bennett? Di sini kita akan bahas. Dari sinilah cikal bakal munculnya yang disebut dengan gerakan-gerakan karismatik. Itu pada abad yang kedua, ya, abad yang kedua dan juga di era reformasi. Mungkin kau juga sudah tahu abad yang kedua itu kan tahun berapa dia ya, sekitar tahun 1000-an, pas ke bawah. Jadi akar gerakan ini ya diklaim sudah ada sejak abad kedua. Bayangkan ya, abad kedua. Ini mungkin tahun-tahun 200-an gitu ya. Melalui gerakan Montanisme. Ya, Montanisme itu untuk kalian semua ini adalah dibangun oleh yang bernama Origenus ya, Origenis. Jadi Montanisme ini disebut sebagai sebuah aliran dia pada abad yang kedua. Di era reformasi, yaitu pada abad yang ke-16, kecenderungan serupa terlihat pada kelompok Anabaptis namanya. Apakah Anabaptis? Ini adalah aliran yang memberlakukan dan mensahkan yang disebut dengan baptis ulang. Ya, ana artinya ulang, baptis artinya dibaptis. Jadi ada namanya baptis ulang yang menekankan pembaharuan yang radikal. Baru berkembanglah sebagai denominasi mandiri di awal abad yang ke-20. Jadi kemunculan-kemunculan ini sebenarnya ini mendapatkan banyak sekali sambutan ya di berbagai negara. Namun juga terkadang menimbulkan reaksi dari gereja-gereja tetangga seperti Presbyterian, gereja Anglikan, Lutheran, Katolik gitu. Jadi banyak orang yang menerima itu pada abad yang kedua dan juga pada abad yang ke-20 dan juga abad yang ke-16. Tapi banyak juga beberapa gereja yang seperti bereaksi tidak senang gitu ya atau menolak. Nah, pelopornya siapa? Di sini ada pelopor modern ya. Pada tahun 1960 ada namanya pencurahan roh Dennis Bennett. Jadi siapakah Dennis Bennett ini? Dennis Bennett adalah seorang rektor gereja episkopal Santo Marcus di California, Amerika Serikat. Jadi kau harus hafal ya namanya ini. Dennis Bennett. Ini adalah cikal bakal daripada gereja karismatik. Mengumumkan pada tahun 60 bahwa ia menerima pencurahan Roh Kudus. Ah, di sini dia cikal bakalnya. Jadi, pelayanan Bennett melalui seminar dan juga lokakarya mempengaruhi puluhan ribu jemaat Anglikan. Ingat, tadi justru jemaat Anglikan yang menolak. Jemaat Katolik, kemudian juga Protestan, Presbyterian, kemudian gereja Ortodoks gitu ya. Dan ternyata pada masa tahun 1960 ketika eh,
si Dennis Bennett ini mengatakan atau mengumumkan dia menerima pencurahan Roh Kudus, di sini banyak sekali jemaat-jemaat yang terpengaruh. Bahkan ada puluhan ribu jemaat ya, secara globalnya. Nah, kemudian ada namanya dalam rancah internasional, yaitu yang bernama Ranaghan dan juga Duplessis namanya. Jadi setelah tadi sudah banyak tadi sudah menyebar ke gereja-gereja Anglikan, banyak mereka yang sudah masuk ke gereja karismatik, dan pembaharuan karismatik Katolik dimulai dari individu. Namanya tadi adalah Kevin Ranakhan di Notre Dame, Indiana. Di tingkat internasional, David Duplessis bersama dengan pendeta dominasi lain seperti Southern Baptist ataupun Gereja Baptis ya menyebarluaskan gerakan ini, meski banyak juga pendeta akhirnya dikeluarkan dari denominasi lama. Nah, jadi ini dia ya untuk kalian semua pergejolakan-pergejolakan daripada gereja-gereja karismatik ini. Pada awalnya, ingat tadi pada tahun 1960, di sini sebenarnya puncaknya. Memang sudah ada bibitnya pada abad yang kedua dan juga abad yang ke-16, tapi ini memuncak pada tahun 1960 ya. Kemudian masuk ke ranah internasional itu dengan yang disebutkan di sini namanya adalah Ranakhan dan juga Duplessis. Di banyaklah gereja-gereja yang sudah masuk ke gereja karismatik ataupun aliran karismatik sendiri. Karena yang tadi sebenarnya orang yang berkarisma, orang Kristen harus memiliki karisma, karunia. Kalau dia tidak memiliki karunia, berarti dia bukan dicurahkan Roh Kudus. Jadi banyak orang yang bimbang. Tapi daripada mereka bimbang, ya udah mereka masuk. Nah, jadi sebab lahirnya gerakan modernisasi dan juga dahaga spiritual. Ini sebenarnya. Kenapa bisa lahir gereja karismatik? Jawabannya adalah modernisasi dan juga dahaga spiritual. Sama seperti kalian mungkin sekarang ya. Makanya sangat disayangkan kalian di sini hanya sedikit yang mengikuti karena kalian kan sudah masuk Gen Z sekarang kalian ya. Generasi Z yang memang sudah nggak suka lagi mengikuti ibadah-ibadah Katolik, ibadah-ibadah Protestan yang memang ketinggalan zaman kuno gitu ya dan yang lain sebagainya. Nah, jadi sebenarnya gerakan karismatik ini juga lahir daripada modernisasi dan juga dahaga spiritual. Kami ingin dipuaskan. Kami ingin musik yang lebih mantap, musik yang lebih hidup, ada dancernya, ada singernya, dan yang lain sebagainya. Begitu dia ya. Nggak mau kami yang ibadah yang megang begitu-begitu aja tiap minggu. Sudah bisa ditebak habis ini, habis ini gitu. Jadi itu lahirnya gerakan-gerakan karismatik. Nah, jadi kenapa gerakan karismatik ini tumbuh subur? Ya, ada kemajuan materi luar biasa di abad modern. Ternyata gagal mengisi kedalaman hati manusia. Jadi, gerakan-gerakan karismatik ada mereka menyebutkan dengan namanya teologi sukses. Apakah ini teologi sukses adalah teologi yang mengajarkan ketika Anda beriman, maka Anda akan semakin diberkati. Ini bagi kalian harus hati-hati ya untuk anak-anak kami semua. Beriman harus diberkati. Jadi bagaimana dengan orang-orang yang mungkin miskin, atau orang-orang yang mungkin tidak sehat, sakit-sakitan, apakah mereka tidak diberkati? Jadi karena ada gerakan ini, oh orang beriman itu kan orang-orang yang diberkati, orang-orang yang tajir, tajir melintir, kemudian ekonominya stabil segala macam. Oh, jadi dengan gerakan-gerakan karismatik itu. Nah, jadi tentang ekonomi. Jadi ada ketidakpuasan mendalam terhadap formalitas ibadah yang kering. Ada saya katakan dalam kering, ya. Saya tidak puas karena ibadahnya begitu-begitu aja. Cuman sebatas formalitas. Dan juga krisis teologi sebenarnya. Ya, orang tidak memahami teologi Protestan, teologi Katolik, sehingga mereka dengan adanya gerakan-gerakan karismatik ini, mereka ingin dipuaskan secara jiwa dan yang lain sebagainya. Inilah melanda gereja-gereja Barat pada saat. Apa dampak negatifnya?
Dampak negatif daripada modernisasi adalah ini. Kemakmuran materi tidak otomatis mendatangkan kebahagiaan hidup. Ya. Kemajuan ini menyisakan ruang kosong dalam batin manusia yang gagal dipuaskan oleh hal-hal fisik. Ingat ya, kemakmuran materi tidak otomatis mendatangkan kebahagiaan hidup. Ya, kemajuan ini menyisakan ruang kosong dalam batin manusia yang gagal dipuaskan oleh hal-hal fisik. Jadi, mungkin kau juga pernah mengalami hal-hal yang serupa dengan ini. Saya lebih suka di gereja karismatik, di gereja ini karena lebih hidup, lebih ini. Itu kan masih kepuasan fisik kau sebenarnya. Ya, kau ingin dipuaskan telingamu, kau ingin dipuaskan matamu, oke lah kalau memang dipuaskan iman, puji Tuhan kalau dipuaskan iman. Tapi terkadang hanya fisik yang dipuaskan, tapi iman tidak dipuaskan. Nah, siapa sih orang-orang yang tidak suka hal-hal baru? Semua orang pasti suka hal-hal baru. Jadi, gerakan karismatik ini menawarkan dan menghadirkan hal-hal yang baru, baik dalam ibadahnya, baik di dalam cara mereka berkhotbah dan yang lain sebagainya. Termasuk dalam hal pakaiannya. Itu dia. Jadi, ada juga di sini namanya krisis teologi barat, di mana di situ ada istilah God is dead. Allah sudah mati. Ada di situ nanti kita mengetahui ada gerakan-gerakan di gereja barat yang mengatakan Allah mati, God is dead. Ini terjadi ya, guncangan teologi di Eropa dan juga di Amerika dengan merebaknya semboyan sekularisasi ekstrim bahwa Tuhan sudah mati. Ya, jadi mereka tidak merasakan lagi adanya hadirat dan juga kehadiran daripada Tuhan itu sendiri. Nah, kemudian ada juga kedangkalan hidup religius sebenarnya. Ya. Apakah kedangkalan hidup religius ini? Banyak jemaat di gereja-gereja mapan mengalami kedangkalan rohani. Ya, formal tanpa gairah menjadi ladang subur bagi kehadiran gerakan karismatik. Ini mencuri domba namanya. Sebenarnya ini juga menjadi kelalaian ya daripada gereja-gereja lokal karena mereka terlena gitu dengan kemarin kan sudah bahas kemarin ya tentang lahirnya gereja Protestan. Mereka terlena dengan gereja-gereja itu sehingga ada jemaat yang mungkin kurang tersentuh, kurang didoakan. Jadi mereka masuk ke situ. Jemaat-jemaat yang kurang ya, yang kurang dilayani ini menjadi ladang subur bagi kehadiran gereja-gereja karismatik. Mereka terpuaskan. Orang-orang yang tadi seperti mereka sudah tidak dilayani, datang gereja karismatik, oh kami dilayani, kami dianggap dan yang lain sebagainya. Ini juga hal yang bagus menurut Bapak ya terhadap gerakan kali samping ada pro kontra antara gerakan-gerakan karismatik. Dalam perkembangan global, ada namanya gerakan gereja baru dan juga gelombang ketiga. Terjadilah namanya denominasi dan juga struktur. Apakah itu? Yang pertama adalah pemisahan diri. Banyak kaum karismatik keluar, baik sukarela maupun dipaksa dari gereja arus utama, kemudian mendirikan gereja yang independen. Itu dia. Yang kedua adalah ada namanya gereja rumah. Jadi gereja rumah ini adalah gerakan kelompok sel atau gereja rumah tumbuh subur. Kalau kau pernah dengar namanya komsel, itu dia ya, kelompok sel ya. Jadi juga ada gereja rumah tumbuh subur di Inggris Raya atau di Britain ya, Great Britain sebagai wadah persekutuan mandiri. Dan yang ketiga adalah ada namanya Vineyard dan juga Hillsong. Apakah itu gerakan Vineyard di Amerika Serikat berkembang pesat, sementara Hillsong di Australia menjadi contoh gereja Pentakosta yang mengadopsi gaya karismatik secara masif. Nah, ingat ya, tadi sudah ada gerakan karismatik tadi, sudah ada nih gereja karismatik. Ternyata dalam gereja itu pun terjadi lagi dalam gerakan-gerakan gereja baru memisahkan diri kembali mereka. Nah, tong merasa tidak puas gitu ya, sehingga mendirikan gereja yang independen. Makanya sekarang banyak nama-nama gereja, nggak hanya gereja karismatik, gereja ini tak hadir di sini.
banyak sekarang nama-nama gereja. Dan juga ada juga ini gerakan-gerakan Vineyard tadi dan juga Hillsong. Ini juga kita sudah tahu ya, kayak I Love You Lord. Banyak sebenarnya lagu-lagu Hillsong. Ini sangat apa namanya ya, sangat menggugah dan juga sangat memberikan dampak yang sangat positif bagi banyak kalangan-kalangan orang-orang karismatik ataupun orang-orang Kristen pada saat itu. Dan juga ada New Zealand, ada namanya New Life, hidup baru. Gerakan New Life Churches menjadi jaringan gereja Pentakosta atau karismatik terbesar di Selandia Baru. Itu gerakan gereja baru. Bagaimana dengan gerakan fenomena gelombang ketiga? Ini dimulai pada pertengahan abad 1980-an. Lahirnya lah gelombang ketiga. Apakah itu Roh Kudus membawa pengaruh teologis yang sangat luas pada kekristenan global? Itu dia. Jadi Roh Kudus membawa pengaruh teologis. Kemudian yang kedua adalah dipimpinlah oleh tokoh-tokoh teologi internasional terkemuka seperti si Peter Wagner. Ya, berkembangnya World Faith Theology yang menekankan kekuatan perkataan iman dan juga deklarasi berkat. Dan fenomena Toronto Blessing di Kanada yang menyita perhatian dunia melalui ekspresi-ekspresi manifestasi fisik yang tidak biasa. Nah, kenapa dibahas gini ya? Kenapa saya harus ataupun buku Bina Iman kita harus mengatakan ini? Begitu banyaknya perkembangan-perkembangan atau gerakan-gerakan gereja. Minggu lalu dimulai daripada Martin Luther, kemudian juga dengan gerakan karismatik. Ternyata gerakan karismatik ini juga menimbulkan berbagai gerakan-gerakan yang lain, termasuk gerakan gereja baru dan juga gelombang ketiga namanya pada tahun atau pada abad 1980-an. Jadi terus dia berkembang ya untuk kalian semua. Begitulah cerita singkatnya. Karena panjang ini ya cerita singkatnya ini. Tapi begitulah dia di gereja karismatik ini. Tapi di samping itu ada juga sisi positif gerakannya. Apakah itu? Kontribusi. Kontribusi bagi pembaharuan iman. Jadi mereka nggak muluk-muluk sebenarnya ya. Walaupun banyak orang yang mengatakan, oh gereja karismatik itu nggak benar, segala macam. Ternyata mereka juga sebenarnya kita harus akui ada kontribusi bagi pembaharuan iman. Apakah itu? Pentingnya pertobatan nyata. Jadi orang-orang karismatik itu harus bertobat nyata sebenarnya. Hidup baru tadi kan. Ada namanya hidup baru. Kau harus hidup baru. Kalau nggak hidup baru kau nggak bisa. Makanya gerakan karismatik mereka hanya ada baptis ketika sudah dewasa. Karena hanya orang dewasa yang memahami tentang iman. Anak-anak tidak memahami iman. Nah, ini dia. Jadi bagi mereka seperti itu. Bagi mereka. Tapi bagi orang Protestan ada juga teologi yang lain tentang itu. Bukan aku yang memilih kamu, ya. Bukan kamu yang milih aku, tapi aku yang milih kamu. Gitu. Jadi adanya pentingnya pertobatan nyata, menyadarkan jemaat akan pentingnya komitmen pribadi untuk berbalik dari dosa dan hidup baru di dalam Kristus. Kemudian ada juga kehangatan dalam persekutuan. Jadi mereka merasakan hangat kekeluargaan, family gathering namanya. Menciptakan relasi persaudaraan jemaat yang erat, saling memperhatikan, penuh sukacita, dan jauh dari kesan formalitas kaku. Nggak hanya datang, duduk, diam, dengar khotbah, pulang. Nggak. Jadi sebenarnya gerakan karismatik ini mereka seperti di mall gitu. Disambut jemaat, disambut, disapa, disalam, apa kabar, segala macam. Nah, jadi mereka itu kemudian juga masuk kepada kunjungan-kunjungan ke rumah-rumah. Jadi itu juga harus kita apresiasi bagi gerakan karismatik sebenarnya. Kemudian juga ada komitmen kuat dalam berdoa. Ini dia, gerakan karismatik menekankan tentang berdoa, menghidupkan kembali disiplin doa pribadi dan juga doa bersama yang penuh kuasa, gairah serta keyakinan iman. Kenapa? Karena tadi metode yang baru itu. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dengan segala berkat Tuhan. Bla bla bla, akan begitu. Berbeda dengan gereja Katolik atau Protestan yang memang terkesan formal. Kami bersyukur ya Allah segala berkat dan kasih karuniamu. Nah, gitu-gitu. Tapi kalau karismatik kan tidak. Ya Tuhan Allah, hari ini kami datang di sini menyembah Engkau. Kami bawa dosa-dosa kami ke Tuhan. Nah, gitu. Jadi ada seperti
menengking dan yang lain sebagainya. Tapi yang kita harus akui juga positif mereka adalah ini. Mereka menyegarkan kembali disiplin doa pribadi. Yang ini juga sebenarnya sudah ditekankan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada para murid, berdoalah senantiasa dan yang lain sebagainya. Martin Luther juga sebagai penggerak atau bapak reformasi, reformator. Martin Luther juga dia berdoa. Dalam jam doa dia luar biasa bagaimana Martin Luther. Ya, jadi di sini juga, jadi kan sudah terkikislah itu dengan hadirnya gereja Protestan, terlena dengan hanya ibadah-ibadah biasa, sehingga kurang jemaatnya berdoa pribadi. Jadi datanglah gerakan karismatik ini, dihidupkanlah doa-doa pribadi itu dan juga doa-doa bersama yang penuh kuasa, gairah serta keyakinan iman. Keempat adalah sisi positifnya penemuan karunia atau karisma. Ini adalah membantu warga jemaat menemukan kembali karunia-karunia roh untuk pelayanan bersama. Apa karunia? Jadi, kalau tadi kita sudah bahas, ini menekankan karunia glosolalia atau berbahasa roh, karunia menyembuhkan, dan juga hidup. Jadi, ditemukan kembali karunia-karunia itu. Nah, sekarang bagaimanakah sikap teologi KPS untuk menanggapi tentang sudah maraknya atau lahirnya atau berkembangnya gereja-gereja karismatik ini. Yang pertama adalah kita harus meninjau dari tinjauan ibadah emosional dan juga doa ramai. Ini ada kritik dari pimpinan karismatik yang namanya si Hai. Dia katakan seperti ini. Benar, pekerjaan Roh Kudus dapat membangkitkan emosi. Tetapi emosi tidak pernah membangkitkan pekerjaan. Mudah-mudahan kau paham. Benar, pekerjaan Roh Kudus dapat membangkitkan emosi, tapi emosi tidak pernah membangkitkan pekerjaan Roh Kudus. Emosi ini bukan marah, enak ya. Emosi bukan marah, tapi perasaan emosional, ya. Perasaan kita, ya, tidak akan pernah membangkitkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus bisa membangkitkan perasaan, emosi. Emosi kita, emosi mungkin menangis, emosi bahagia, emosi galau, nah, itu dia emosi ya, bukan emosi itu marah, enggak. Jadi emosi ini tidak bisa mengundang Roh Kudus, tapi Roh Kudus bisa membangkitkan emosi. Nah, di sini ada ketidakselarasan dengan Alkitab tentang pandangan daripada si Als R. Hai ini. Apakah itu? Alkitab PL dan juga PB tidak melandaskan kebaktian yang ramai, kacau, dan lepas kontrol. Jadi kalau kau sudah pernah ikut di ibadah-ibadah karismatik, begitu ya. Lutu do, mertonggo pe holi misalnya ditagi, dan dia mertonggo do bani bani kursi. Kan begitu ya. Mungkin kau sudah pernah masuk ke gereja-gereja. Ibadah mereka juga gerasak gerusuknya sebenarnya. Bukan dalam artian saya menyalahkan mereka, tidak. Itulah teologi mereka. Dan ini sebenarnya adalah dalam Alkitab PL dan PB tidak melandaskan kebaktian yang ramai, kacau dan juga lepas kontrol. Klaim gerakan ini untuk kembali ke Alkitab dinilai tidak sesuai dengan kata doa tertib Alkitabiah. Jadi bagaimana dengan konsep Alkitab di KPS yang disebut dengan kata homi? Nah, mungkin kau sudah pernah dengar kata homi ya, bukan homi ya, tapi homi. Nah, itu dia, lang homi. Untuk membaca homi, homi, lang homi. Di GKPS ada pemahaman ibadah tenang, nggak boleh gerasak gerusuk. Jadi jemaat di KPS terbiasa dengan suasana ibadah yang tenang, khusyuk dan juga agung. Atau bani bahasa Simalungun disebut koni homi. Nah, makanya bertolak belakang gerakan karismatik dengan GKPS. Ini beracu daripada teladan Yesus Kristus. Yesus sangat menekankan ketenangan dalam berdoa. Matius 6 ayat 5, ya, Matius 4 ayat 23. Makanya Yesus pernah berdoa, dia mengambil posisi sendiri, jauh daripada keramaian. Itu ketika Yesus berdoa di Getsemani, dia kan sendiri ya, sebelum dia disalibkan. Ya, dia sendiri di di subuh ya, subuh hari. Jadi memang dia mengambil posisi yang tenang gitu ya. Jadi praktek ibadah di rumah ibadat Yahudi
Yahudi pada zamannya berlangsung tertib dan tenang, bukan ramai dan juga kacau. Ini dari Lukas 4 ayat 16. Jadi di sini ada timbullah bahaya perpecahan. Adanya kecenderungan mengisolasi diri karena menganggap gereja mapan tidak kudus. Ah, itulah dia tadi. Makanya terjadilah apa namanya perpecahan-perpecahan gereja. Gereja kalian besar. Zaman itu kan gereja Protestan, Katolik kan besar-besar. Begitu. Sudah mapan lah mereka baik secara keuangan dan yang lain sebagainya. Ternyata ini kecenderungan menganggap gereja mapan tidak kudus. Hal ini merusak persekutuan dan juga memecah belah jemaat. Nah, aduh umum. Apakah gereja kami tidak kudus dan yang lain sebagainya. Kalau gitu kami pindahlah ke gereja aliran karismatik. Iya, jadi terjadilah perpecahan-perpecahan gereja. Kemudian, bagaimanakah sikap teologi KPS tentang ketertiban bahasa roh dan juga baptisan kudus? Ingat, tadi kita sudah bahas tentang bahasa roh. Apa itu bahasa roh? Ya, penerapan bahasa roh ini adalah pengakuan karunia. Secara Alkitabiah, GKPS tidak menyangkal keberadaan karunia roh. Enggak, itu ada. Dalam kisah Rasul sudah dijelaskan dia. Bahasa roh ataupun glosolalia dan juga karunia penyembuhan. Dan memang seperti itu. Di Alkitab juga ada itu. Disuratkan atau dituliskan tentang glosolalia dan juga karunia penyembuhan. Namun, di dalam aturan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 27 sampai dengan 28, Paulus menentang kekacauan bahasa roh. Aturannya sangat ketat. Pertama, maksimal 2 atau 3 orang secara bergiliran. Kedua, wajib ada seorang yang menafsirkannya. Ini dia. Jadi nggak boleh kita harus berbahasa roh, tapi orang lain apa yang dia bilang. Ah, gitu. Itu nggak bahasa roh namanya. Minimal ada yang menafsirkannya. Jika tidak ada penafsir, maka wajib berdiam diri dalam jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada Allah secara pribadi. Itu dia tentang bahasa roh ya. Bahasa roh itu bukan bahasa yang aneh, bukan bahasa lain. Berbahasa yang bisa dipahami oleh orang lain. Ya. Kemudian penolakan terhadap praktek baptis ulang. Tadi kan sudah Bapak singgung tadi tentang gereja Anabaptis ya. Nah, gereja karismatik mereka tidak mensahkan baptis anak-anak. Jadi kalau misal kau pindah gereja, kau pindah ke karismatik, kau akan dibaptis ulang. Gitu bagi mereka beberapa gereja ya, bagi gerakan-gerakan karismatik. Kan nggak mengakui itu. Karena tadi orang yang beriman harus dewasa dulu. Kalau nggak dewasa nggak mungkin kamu bisa beriman. Gimana kamu bisa memahami tentang Alkitab kalau kamu belum bisa baca, belum bisa menganalisa dan yang lain sebagainya. Jadi kan itu kan diperoleh daripada akal pikiran. Makanya tadi saya katakan iman itu bukan berasal dari akal pikiran, tapi pemberian daripada Allah. Jadi anak kecil pun sudah diberi, ya, bahkan sebelum kita dilahirkan sudah diberikan karisma itu, ya, ataupun kasih karunia itu. Nah, ini yang bertentangan dengan gereja-gereja karismatik. Karismatik tidak mengakui adanya baptis anak, tapi GKPS atau Protestan yang disebut dengan gereja arus utama ini mengakui namanya ada baptis anak. Nah, jadi ada kesalahan logika baptis ulang. Baptis ulang kerap dipicu pertikaian cara baptis. Nah, ada yang percik, gitu ya. Ada yang selam. Mana yang sah ini? Kalau percik itu yang kita lakukan di GKPS. Selam bagi mereka. Dan selam ini pun ada yang mereka mengatakan gini. Selam itu airnya harus mengalir. Atau airnya itu harus sungai. Nggak boleh danau. Ataupun mungkin airnya itu apa namanya itu harus kolam. Jadi macam-macam juga mereka gitu. Jadi kan esensi daripada baptis bukan tentang airnya mengalir atau tidak mengalir, tapi apa? Air adalah sebagai simbol tentang penyucian, bukan tentang harus mengalir atau tidak mengalir. Maka di gereja Protestan atau arus utama kita mengenal disebut dengan baptis dengan cara percik. Kalau mereka dengan diselamkan, ya diselamlah dia, barulah dibaptis dia gitu. Ini juga mempersoalkan cara lahiriah baptisan, seolah-olah hal itu jaminan keselamatan adalah adalah pemahaman keliru dan tidak alkitabiah.
Cara lahiriah bukan penentu keselamatan. Ya, ingat, cara lahiriah bukan penentu keselamatan. Bukan harus airnya jalan ataupun begini, enggak. Tapi tentang iman. Iman yang menentukan kita selamat atau tidak selamat. Itu dia ya. Kemudian yang tadi dalam gereja karismatik ada yang disebut dengan istilah teologi sukses atau disebut dengan prosperity gospel. Ya, ini yang tadi saya katakan, semakin kau beriman, hidupmu harusnya semakin kaya, semakin diberkati. Ini berbeda ini. Harusnya kan kalau di Protestan semakin kau diberkati, kau juga harus semakin beriman. Ya bedanya ya. Mereka enggak. Kalau kau semakin beriman, kau akan semakin diberkati. Jadi ada kritik atas teologi anak raja. Apakah itu? Ini dia. Konsep teologi sukses mengajarkan kesempurnaan hidup dalam hal ekonomi dan juga kesehatan. Orang yang diberkati diklaim pasti hidup berkelimpahan, kaya, sehat, dan sukses secara lahiriah. Jadi misal nih, kalau misalnya kalian negeri semua di sini, ya, anak-anak Tuhan semua di sini, percayalah ketika hidupmu memberikan ah, dirimu sebagai persembahan yang hidup, percayalah pulang daripada gereja ini, hidup akan semakin kaya, hidup akan semakin berkelimpahan, hidup semakin sehat dan juga sukses. Amin, amin, kalian bilang kan? Siapa sih yang nggak tidak suka dinarasikan dengan kalimat-kalimat seperti itu? Jadi ini yang melatar belakangi adanya pertentangan atau kritik atas teologi anak raja namanya. Ya. Jadi juga ada juga mereduksi persembahan dan juga investasi. Dalam gerakan-gerakan karismatik ada di situ menonjolkan persembahan dan juga persepuluhan sebagai bentuk investasi komersial. Mereka mengutip dari Maleakhi 3 ayat 10. Ya, berikanlah persembahan ke rumah Tuhan, maka dia akan membuka tingkap-tingkap langit. Jadi pemahaman mereka semakin banyak kamu memberi, maka tingkap-tingkap langit juga akan semakin lebar. Enggak gitu, ya. Jadi kau harus kasih persembahan yang besar, kasih persepuluhan yang banyak, bla 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 bla. Ini adalah investasimu kepada Tuhan. Semakin banyak kau memberikan persepuluhan, semakin banyak kau kasih persembahan, maka hidupmu akan semakin makmur. Nah, tentu kan ini namanya teologi sukses, ya. Jangan bukan karena aku semakin banyak kukasih, maka semakin banyak juga yang kuterima. Seolah-olah Tuhan itu seperti bank kita buat. Semakin banyak uangmu di bank, semakin banyak juga lah bunga daripada uangmu. Atau di CU misalnya. Semakin banyak kau menyimpan uang di CU, semakin banyak juga lah bonus atau apa namanya SHU, ya, sisa hasil usaha yang kamu terima. Ya sama doang kita menyogok Tuhan kan. Kita di situ namanya menyogok Tuhan. Tuhan, aku udah kasih banyak nih sama Tuhan. Mana imbalannya Tuhan? Kan gitulah. Kalau kita buat dengan teologi sukses. Saya sudah beribadah Tuhan, saya sudah kasih persembahanku, saya sudah begini, persepuluhanku sudah banyak beri kepada Tuhan. Kenapa hidupku nggak kaya-kaya? Nah, ini dia. Jadi pertentangan. Jadi apa yang benar, nakku? Yang benar adalah justru karena Tuhan sudah menyelamatkan kita dari perbudakan dosa, itulah yang membuat kita memberikan diri, memberikan persembahan, memberikan persepuluhan, ya, sebagai hidup kita sebagai hidup yang melayani. Karena apa? Karena yang tadi Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kita, Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kehidupan kita. Maka aku juga harus melayani Tuhan, memberikan hidupku kepada Tuhan, termasuk harta benda. Dan itu pun tidak dengan paksaan, ya. Makanya KPS kan, misalnya kalau kau tanya lah orang tua, Mama kasih persembahan bulanan itu ke gereja tiap bulan nggak sih? Mungkin ada orang tuamu yang menjawab, enggak. Jadi kalau misalnya enggak dibayar tiap bulan, apakah langsung dipecat daripada gereja? Kan enggak juga. Makanya dalam gereja Protestan yang diutamakan adalah kesadaran iman. Jadi semakin besar imanmu, semakin sadar kau untuk menyembah Tuhan. Nah itu dia. Bukan semakin kaya kau, semakin sehat kau, semakin besar juga.
niatmu menyembah Tuhan itu salah, berbeda itu aku ya. Jadi dengan itu mereka menakut-nakuti jemaat dengan ancaman kutuk jika tidak memberi persepuluhan. Kalau engkau tidak kasih persepuluhan, hidup akan semakin miskin, semakin terpuruk, bla 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 bla. Jadi hal ini sangat bertentangan dengan ajaran kasih karunia Kristus yang cuma-cuma. Padahal kan karisma tadi adalah pemberian yang cuma-cuma, kan gitu. Jadi kalau Tuhan sudah kasih cuma-cuma, ya tentu kan kita juga harus merespon itu. Bukan dalam artian apa namanya, kau tidak kasih persepuluhan, hidupmu semakin miskin, nggak gitu. Itu namanya menakut-nakuti. Ini kritik itu ya, kritik atas teologi anak raja. Ya, jadi begitulah mungkin ya untuk eh, anak-anak kami semua di sini tentang gereja karismatik dan juga berbagai kritik-kritik yang diluapkan oleh berbagai gereja termasuk bagaimana pandangan teologi di KPS terhadap eh, gerakan-gerakan karismatik ini. Oke, sampai demikian penjelasannya saya kembalikan kepada Bang Fikar. Tuh dua halaman saja, Pak. Oke lah, baiklah. Terima kasih buat Bapak Pendeta kita. Teman-teman, mungkin dari kita sangat sedikit ya. Itu pun tadi di awal ada 5 orang, 6 orang, tapi karena jaringan lah katanya, makanya udah berkurang-kurang tadi. Tapi ini udah kita rekam supaya kita nanti bisa kirim, kita upload ke YouTube dan dikirim nanti ke grup untuk mengantisipasi ketinggalannya. Oke teman-teman, dari penjelasan Bapak Pendeta kita tadi, mantau ada yang mau Nasyam tanya, ada yang mau tanya Aurel Sintria, Marwar, Aurel Purba, nggak ada. Udah paham semua kan yang diajarkan tadi kan? Ya, udah mah paham rasa dia ya Pak. Udah semua saya bangun, udah ngelas ukuran nih ham kan? Ya, jadi memang memahami ini nggak terlalu rumit kita ya. Memang sudah dekat dengan kehidupan kita dan kita berada di berbagai gerakan-gerakan karismatik di berbagai denominasi gereja ada di sekitar kita. Jadi ini kita bahas untuk kalian semua supaya kau tahu begitulah perbedaan antara gereja karismatik dan juga gereja Protestan. Ada perbedaan-perbedaannya baik secara liturgi dalam artian ibadahnya, kemudian dalam pemahaman-pemahaman teologinya juga. Jadi kita harus memahami itu supaya kamu semakin mencintai GKPS sebagai gereja di mana kamu bertumbuh dan kamu mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, mungkin apa namanya tadi di dalam diskusi, bentar ya, nah aduh Oke ya, jadi kita akan diskusi dulu lah pertama ya. Yang pertanyaan pertama, mudah-mudahan kalian bisa melihat di layar handphone kalian atau di layar laptop kalian. Sebenarnya kalau di laptop lebih enak sebenarnya kita kalau Zoom ya dengan seperti ini. Bagaimanakah tanggapan dan pendapat dari anggota Perguru Menaksihon tentang gerakan karisma? Apa tanggapanmu dan apa pendapatmu tentang gerakan karismatik? Coba dulu. Kita yuk. Siapa yang mau? Raise hand. Siapa yang mau menjawab? Dong do. Mhm.
Semangat dong. Main-main. Bagaimana tanggapan kalian tentang gerakan karismatik? Kalau bisa kenaku janganlah harus diunjuk si Anu gitu. Berbeda kalian Gen Z. Gen Z ini kan misalnya harus kreatif biasa. Itu kalau Gen Z. Yang ku tahu ya. Ayo, ayo, musuh lagi diunjuk-unjuk si Anu gitu. Itu zaman-zaman TK, zaman-zaman dahulu gitu nah. Oke, Aurel Purba. Bagaimana tanggapan dan pendapat kita tentang gerakan karismatik? Menurutku, gerakan karismatik itu punya sisi positif karena mengajak orang untuk dekat kepada Tuhan dan lebih aktif dalam beribadah. Tapi kita nggak boleh langsung menganggap itu betul karena kan kita juga sama-sama memiliki aliran gereja yang berbeda. Nah, semuanya semuanya itu sebenarnya juga betul, tapi kan kita juga memiliki gaya ibadah masing-masing. Jadi kita nggak boleh langsung terbawa arus mengikuti gereja orang ini. Di sini enak, ikut nggak boleh. Tapi kita juga harus menganggap itu nggak salah, karena kan kita juga sama-sama intinya sama-sama memuji Tuhan. Jadi itu nggak bakal salah. Itu menurutku Pak Pen. Oke, terima kasih ya untuk Aurel. Nah, untuk kalian semua, aku sangat memang hari ini sangat disayangkan ya, karena kita yang hadir cuma 5 orang. Karena ini memang dekat dengan kalian sebenarnya, dengan Gen Z ini. Sekarang, biar tahu kalian, gereja atau sinode sudah lebih konsentrasi terhadap minat Gen Z mengikuti gereja arus utama. Yang dimana banyak di antara kalian yang Gen Z ini eh, mengatakan ya ibadah di KPS ataupun ibadah HKBP dan yang lain sebagainya itu monoton segala macam. Jadi ada podcast baru-baru ini ya, podcast dari HKBP. Dia katakan seperti ini. Gereja atau Alkitab tidak pernah mendesain ibadah yang menarik. Nggak ada itu. Oh ibadahnya harus seperti ini. Kebaktiannya seperti ini. Pemujiannya seperti ini. Nggak ada itu. Ya. Jadi Alkitab tidak pernah mengajarkan untuk membuat ibadah yang menarik. Kenapa? Begini, karena banyak di antara kalian yang mengatakan, aku kurang puas di gereja ini. Gak enak, monoton, lagu-lagunya gitu-gitu doang, sentuhannya pun bertua-tua. Berbeda dengan gereja-gerakan karismatik, karena anak-anak mudanya itu, wah, cakep-cakep, ganteng-ganteng, cantik, ibadahnya hidup, dan yang lain sebagainya. Aku terpuaskan. Nah, ini saya katakan kepada kalian, dan kalian juga harus katakan kepada kawan-kawan kalian yang lain. Di dalam kita berkebaktian kepada Tuhan, sebenarnya yang dipuaskan siapa? Kan begitu. Kita beribadah di gereja, memuaskan siapanya kita? Memuji siapanya kita? Jadi kan kalau saya memuji seseorang kan tentu kan orang yang dipuji yang senang. Kan begitu. Jadi kalau sama juga dengan kita bergereja. Saya ke gereja memuji Tuhan. Jadi saya harus menyenangkan hati Tuhan. Bukan justru dengan kita beribadah, saya yang terpuaskan. Udah terbalik dong. Nah, jadi kau harus memahami itu ya. Memang seperti yang tadi dibilang si Aurel itu, memang kita harus akui, acung jempol memang tentang gerakan-gerakan karismatik. Karena mereka membuat hal-hal yang baru untuk membuat manusia atau orang Kristen menjadi hidup baru. Ya. Tapi yang disayangkan tadi ada juga yang bernilai minusnya tadi, di mana mereka menekankan yang namanya ada baptis ulang dan juga teologi sukses. Jadi terima kasih untuk Aurel tadi ya. Jadi untuk kalian semua juga, semua gereja mengarahkan kita kepada Kristus. Tidak ada gereja yang tidak mengarahkan kepada Kristus. Tapi ingatlah ini anakku, ya. Kalau ada gereja yang tidak alkitabiah, jangan kau masuki itu. Makanya untuk kalian harus mengenal Alkitab ya. Harus baca Alkitab. Apakah gereja ini Alkitabiah? Seperti yang tadi, mereka membaptis ulang. Apakah itu Alkitabiah? Tentu kan tidak. Kemudian kalau saya semakin banyak memberi ke gereja, saya harus semakin kaya.
Apakah itu arti hadiah? Tentu tidak. Jadi kau harus memfilter. Ini fungsinya kau mengikuti perguru manasik. Ingat, sekali lagi tadi untuk kalian semuanya, kita beribadah atau berkebaktian adalah menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan diri sendiri. Ya, bukan, tapi menyenangkan hati Tuhan. Oke, thank you untuk Aurel. Yang kedua, coba dulu kalian ya. Apakah sisi yang positif yang dapat kita terapkan dari mempelajari gerakan karismatik? Ah, ini enak ini. Apakah sisi yang positif yang dapat kita terapkan dari mempelajari gerakan karismatik? Ayo, coba satu orang. Kalau kalian nggak menjawab ini, kita bakal terus di Zoom ini, nakku ya. Bapak tidak lagi menghunjuk. Satu orang di antara kalian. Ayo, raise hand. Ayo, tinggal berapa orang lagi nih? Ya, tinggal 3 orang lagi nih kalian. 2 orang lagi nih kalian di sini. Hanya si Maruar dan juga si Aurel. Ya Tuhan Yesus, cemana lah kita ini. Ben Maruar, common reason. Eh, dari pertanyaannya, apakah sisi positif yang dapat kita terapkan dari mempelajari gerakan karismatik? Sebenarnya yang untuk bisa kita terapkan bukan yang begitu hal yang banyak untuk kita terapkan di gereja kita dengan adanya gerakan karismatik, Pak Pen. Nah, tapi sisi positif yang ada dari gerakan karismatik ini sebenarnya banyak. Kayak mereka cara memuji Tuhannya lebih ekspresif, gerakannya lebih ada dengan cara mereka mengangkat tangan. Kan sebenarnya di kita Protestan kan jarang ya, kayak misalnya kayak kita ibadah bernyanyi dengan cara mengangkat tangan dan lain-lain. Mungkin agak pro dan kontra kalau misalnya kita terapkan sistem yang kayak gitu di Kristen Protestan kita. Cuman aku nggak bisa ngasih tahu bahwasannya apa hal yang bisa kita terapkan dari gerakan karismatik itu yang bisa kita terapkan kembali lagi di Kristen Protestan, dan cara beribadah di Kristen Protestan yang harus kita terapkan kembali kayak gitu, Pak Ben. Oke, oke. Good, good, good. Mantapnya kau, Maruar. Ya, kau menganalisa sebuah pertanyaan itu keren. Jadi kan di sini, apakah sisi yang positif yang dapat diterapkan dari mempelajari gerakan karismatik? Ingat, gerakan karismatik tidak hanya tentang ibadah. Tadi kita sudah bahas bahwasanya gerakan karismatik itu lahir dari apa? Mereka menawarkan hal yang baru, ya kan? Cara ibadah yang baru. Jadi saya katakan di sini adalah ternyata gereja harus bereformasi. Artinya apa? Harus menawarkan hal-hal yang baru. Bukan dalam arti cara beribadah yang diganti, enggak. Ya, boleh cara ibadah kita itu tetap seperti itu. Tapi apa yang diganti, nakku? Semuanya contohnya, misal kalau ada jemaat yang sakit, nah, kan iya kan? Ada teman kita yang nggak pernah ke gereja, kita sapa, sama seperti mereka tadi. Jadi jemaat itu mereka lebih ke family gathering. Jadi mereka menganggap jemaat itu sebagai bagian daripada keluarga. Jadi ingat ya, bukan hanya tentang gaya ibadah mereka. Enggak. Mungkin dengan gaya ibadah memang kita sangat bertolak belakang. Tapi cara mereka memperlakukan jemaat itu bisa kita terapkan di dalam gereja kita. Ada kawanmu yang nggak pernah gereja, mampukah kau untuk menarik dia ke gereja? Nah, itu dia tantangan bagi kita kan. Itu namanya gerakan karismatik. Gerakan karismatik adalah gerakan di mana ada karisma yang Tuhan berikan kepada saya. Ada talenta. Apa talentaku? Talentaku mungkin untuk menarik orang, berbicara kepada orang, salam orang, dan segala macamnya. Itulah gerakan karismatik. Ini kan saya katakan bukan gereja ya, bukan gereja karismatik, tapi gerakan karismatik. Nah, oke, mantap-mantap. Thank you ya buat Maruar. Mungkin pertanyaan ketiga, bagaimana sikap iman kita terhadap bahasa roh? Ya, saya mungkin karena cuma 2 orang yang tinggal di sini. Aduh, ngeri kali kita ini. Ya, sikap iman kita terhadap berbahasa roh, nakku, adalah berbahasa roh itu seperti yang tadi saya katakan, bukan berbahasa lain tapi orang lain tidak memahami, tapi berbahasa lain
tapi orang memahami. Kemudian lebih dalam lagi kita kaji, berbahasa roh sebenarnya dalam Galatia 5 ayat 22 itu. Itu namanya bahasa roh. Ya. Buah roh, maaf, buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, itu kan? Ada itu. Di situ, nah, itu namanya orang yang sudah dihinggapi atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, penguasaan diri. Ah, banyak di situ ya dalam Galatia 5 ayat 22. Itu dia yang namanya disebut dengan bahasa roh. Tapi kalau dalam kisah Rasul itu memang jelas mereka berbahasa roh, para murid berbahasa yang lain. Itu dia ya. Mereka orang Galilea, tapi mereka berbahasa yang lain. Bukan berbahasa Galilea, tapi orang yang mendengar memahami. Nah, itu dia bahasa roh. Jadi di luar daripada kemampuan para rasul sebenarnya berbahasa roh. Oke ya, itulah sikap iman kita terhadap bahasa roh. Bukan lagi syalabalaba. Enggak ya. Saya pernah dulu teman saya, eh, dia pernah sekolah di aliran Injili, disuruhlah mereka berbahasa roh. Kemudian teman saya ini membuat bahasa Cimalungun. Berbahasa Cimalungun ya. Yang jelas mereka nggak paham apa yang dia katakan. Tapi mereka mengatakan, oh dia bisa berbahasa roh. Padahal dia berbahasa Simalungun. Jadi kan nggak gitu ya. Jadi itu apa namanya curhatan daripada ada teman saya dulu dia sekolah teologi dulu di teologi Injili, tapi dia sudah pindah ke apa namanya mengenal Kristus. Ingat itu, kau lahir dan kau mengenal Kristus itu di GKPS. Dan kamu harus militan terhadap IKPS. Ya, jangan lagi kau apa namanya itu suka jajan rohani. Oke, demikian penjelasan yang boleh saya berikan. Mungkin boleh dikembalikan kepada Bang Fikar. Oke, baiklah, terima kasih. Ya, kita berikanlah plus buat Bapak Perintah kita, teman-teman. Walaupun tinggal 2 orang tadi. Ya, jadi absen kita tadi sudah saya checklist. Siapa yang hadir hari ini? Dengarnya, Marwar? Oke, absen tadi sudah saya cek, sudah saya checklist. Nah, teman-teman, ini harap diperhatikan ya. Ini kehadiran yang paling minim sekali. Misalnya paling minim itu 6. Di bawah 6 kita biasanya stop kelas. Oke lah, karena udah keluar si Aurel, jaringannya mungkin kayaknya nggak bagus itu. Bikinlah Marwar, tunggu taib, Mbia. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas berkat-Mu pada sore hari ini. Kami telah menyelesaikan pembelajaran katekisasi di kami pada hari ini ya Bapak. Kiranya pembelajaran yang kami dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kami di kemudian hari dan sampai kapanpun ya Tuhan. Berkati yang menyampaikan pelajaran pada hari ini dan berkati juga kami yang mendengarkan dan bisa memahami materi yang disampaikan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke lah, makasih teman-teman. Oh Marwar, nanti kau di Zoom tuh kau? Kenapa Pak Pik? Di Zoom tuh dirimu? Iya. Datang nanti ya. Inilah. Ya, Pak Pik. Jam Pik, 7 untuk kita patar masuk ya. Pik, Pik. Apa? Untuk patar. Patar. Besok jam 9, jam 19. Jam 7. Iya, jam 7 ya. Oke lah. Babu kita keluar tadi. Aurel cepat datangnya Aurel. Oke lah Pak. Dah, salam.